Pada malam hari ini kita berkesempatan bakal mengeksplor sebuah tempat terminal lama Eros Bakul. Jadi sekarang udah nggak berfungsi lagi dan bangunannya udah lama banget ditinggalkan. Nah, malam hari ini saya juga kedatangan seorang teman YouTuber dari Bengkulu Utara. Jadi kita, namanya siapa bro? Namaku Gilang Yulianta. Oke, jadi malam hari ini aku sama Gilang kita bakal mengeksplor tempat yang banyak sih teman-teman yang mention juga, katanya bang di tempat itu sering terjadi penampakan dan hal-hal aneh. Nah, malam hari ini kita bakal bukan kita sok-sok berani ya. Tapi kita pengen mengeksplor aja, pengen tahu aja sih di dalam itu seperti apa dan gelap. Ini benar-benar gelap ya, kalau kita nggak pakai lighting itu gelap-gelap banget. Ini ada juga teman-teman teman-teman dari area Bakul. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya. Kayaknya awal kita explore yang di sebelah sana, mungkin nggak kelihatan juga di kamera. Nah, sebelah sana kita bakal mengeksplor, ntar kita mutar, kita bakal ke explore sebelah sana. Terus kita mutar lagi, di belakang itu masih ada tempat jalan setapak. Nanti kita bakal masuk ke sana. Kita bakal mulai dari yang sini nih. Oke guys, jadi kalian bisa lihat mungkin nggak kelihatan. Jadi lokasinya kayak gini tuh. Ini benar-benar gelap ya, gelap, sepi. Ini kayak salah suatu ruangan gitu. Jadi dulu tempat ini benar-benar beroperasi gitu, lancar. Tapi entah kenapa ya, sejak tahun 2000-an jadi tempat ini udah nggak beroperasi. Jadi sekarang udah mati total. Kita lanjut sini yuk. Apa sini dulu? Tapi sekarang sayangnya ini tempatnya ini terbengkalai dan minim banget penerangan. Jadi aku bakal nyoba mengeksplor sendirian ke ujung sana, sendiri aja. Mungkin Gilang sama yang lain kayaknya di sini aja dulu ya. Oke. Aku bakal mengeksplor ke sana. Bismillah. Assalamualaikum. Jadi di sini masih ada tempat duduk. Setahu aku ya kalau dulu ini rame sekitar tahun 2000-an, tapi sekarang udah nggak kepake lagi. Jadi tempatnya udah benar-benar kosong, udah nggak kerawat. Jadi serius ya, kalau sendiri ke sebelah sana, tuh sebelah sana itu udah nggak enak. Oke, ada suara kucing ya, udah mulai merinding ya. Serius, jadi tadi nggak ada kucing, tiba-tiba ada kucing. Lanjut.
Jadi kita bakal pindah spot yang lebih ke dalam lagi. Tadi udah kita explore semua. Tempat ini luas ya, luas banget. Bahkan yang di ujung sana lagi, di ujung di belakang itu ada terminal 2. Kalau malam ini kayaknya belum. Itu kamera kau ngadep ke kita, ambung. Oke, siap. Tapi begini ya, kalau itu ke depan. Itu nampak tuh. Oke. Ya. Oke guys, kita bakal berdua sama Gilang Ya. bakal mengeksplor ke sana. Tuh, yang di sana. Kita bakal mengeksplornya. Jadi teman-teman nunggu di sini ya. Bro, tunggu di sini ya. Oke, siap. Yuk. Oke, jadi kita ini harus hati-hati nih karena semak belukar cuy. Kayaknya di sini aja dulu lah. Oke. Ini kayak apa ya? Kayak tempat gitu. Mungkin dulu ini tempat jualannya. Ini jadi tempat jualan ya dulu. Iya. Sepertinya. Kayaknya sih tempat jualan. Tuh. Kalian bisa lihat kan? Ini benar-benar udah serut banget gitu. Oke. Kita bakal pindah lagi yang di sebelah sana. Ini sepertinya itu ya. Ya, kayaknya di WC ya. WC atau kamar mandi gitu. Jadi ini teman-teman, WC yang sudah tidak dipakai lagi. Beginilah kondisinya. Wow. Ya. Dibandingin tempat yang ini, kayaknya yang di ujung tadi lebih ini ya. Oh, begitu. Iya, lebih merindingnya lebih dapat. Karena nggak tahu ya, karena yang di ujung itu lebih ini sih, kayak lebih seram gitu. Oke, kita balik lagi. Kayaknya serut, nggak bisa dilewatin lagi kalau lewat sana. Kayaknya kita mutar aja, mutar. Oke guys, jadi kita bakal buat challenge. Jadi di sana nanti kita bakal nyalain lilin sambil kita paranormal experience. Kita bakal cerita seram, tapi kita lihat dulu kondisi lapangannya gimana, TKP-nya ya. Kalau nggak memungkinkan, kayaknya kita balik. Kita buat challenge-nya di ujung sana yang tempat aku explore sendiri tadi, yang bunyi anak kucing itu. Oke guys, jadi kita bakal putar kiri. Kita bakal ke belakang terminal ini. Kalau nggak salah ya, memang ada jalan gitu. Jadi kita bakal cari spot atau lokasi. Kita bakal ngadain paranormal experience. Oke, belok kiri. Jalannya sempit. Oke, siap. Oke, naik lurus itu. Oke, nah kita di sini naik. Masuk. Masuk aja dulu. Ini. Pakai motor ini. Oke guys, jadi kita udah nyampe ke bawah, udah nyampe di bagian bawah. Ini tempatnya
Ini udah nggak ada atap kalau kelihatan dari kamera. Ini atapnya udah nggak kelihatan. Mungkin dari kameranya Gilang kelihatan. Berbanyak orang. Oke guys, jadi kita bakal naik lagi ke atas karena kalau di bawah ini kayaknya nggak memungkinkan buat kita melakukan challenge itu. Kita lagi naik ke atas. Tuh kalau kalian lihat tuh, atapnya udah nggak ada lagi. Jadi itu teman-teman, kita bakal buat challenge-nya di sana aja. Kayaknya lebih aman di sana. Kalau di bawah itu tadi, benar-benar nggak meyakinkan. Oh ini nih, ini punya kucing tadi nih. Oh beneran kucing. Di sini hawanya rada beda ya? Ya. Di sini teman-teman sudah hangat sekali. Oh. Terminal B. Terminal. Oke. Oke guys. Lang, dengar bunyi nggak? Dengar bunyi nggak? Tadi serius ya, baru masuk ke pintu ini. Jadi aku ngeliat ke arah sana. Jadi kayak ada bunyi, kayak bunyi apa ya? Kayak bunyi nge kayak gitu. Ambil gambarnya. Ternyata emang beneran kucing guys. Oh sweetie. Ayo ayo naik. Ayo. Tuh. Jadi oke, kita bakal mulai challenge-nya. Jadi di sini nanti kita bakal nyalain lilin ya. Kita bakal hidupin dulu. Oke, lilinnya. Jadi kita hidupin lilin, kita bakal melingkar, kita bakal ngelingkarin lilin. Kita sambil cerita horor. Ya, paranormal experience tapi horor ya. Memang benar tempat horor. Dulu ya, ini konon ceritanya dulu, kata orang-orang sini dulu tempat ini sering banget terjadi penampakan kayak gitu, kayak suara-suara ya. Oke, kayaknya kita bakal masuk ke ruangan aja deh. Hah? Apa? Kayaknya dari ruangan sini ya. Oke, coba kita cek dulu. Oke. Oke. Ya. Gimana? Di sini aja. Kita kayaknya di sini nggak sih? Bang, di ruangan ini aja atau kita pindah? Menurut saya sih sini Cukup sih. Cukup ya.
Kayaknya kata si Gilang, kayaknya kita bakal ngelakuin challenge itu di sini aja. Oke, walaupun nggak memungkinkan. Oke, kita coba. Seriusan Lang, di sini Lang. Seriusan apa enggak di ruangan sebelah aja? Sebelah ya. Ayo, sebelah aja. Kayaknya di ruangan ini aja deh, jadi aman. Oh ini baru sih. Jadi aku bakal ngidupin lilin ini, bakal aku taruh di tengah. Jadi kita semua bakal ngelingkarin atau muterin, bukan muterin sih, kita ngumpul di tengah-tengahnya ada lilin ini. Nah, ketika lilin ini hidup, kita bakal cerita tentang horor, tentang hal-hal aneh yang berbau mistis. Kita bakal taruh lilin ini di sini. Jadi tadi ketika kita ngidupin lilin yang di sana, itu kita ngelihat ada bangkai kucing, udah dipindahin, kucingnya meninggal. Kayaknya nanti bakal kita kubur. Oke, jadi di sini kita bakal diam semua. Kita bakal diam. Jadi di sini aku bakal cerita tentang pengalaman horor. Jadi sekitar tahun 2006 itu sekitar jam setengah 11. Waktu itu ya masih SD, masih ini ya, masih bandel, masih rewel. Jadi waktu malam itu aku ribut sama adik aku yang kecil. Jadi sama ibu itu didiamin, dilerai kayak gitu. Jadi katanya diam, ntar kalau nggak diam ntar ada pocong. Ya aku tetap aja kayak ngebantah omongan ibu, tetap berantem sama adik aku yang kecil. Nah tiba-tiba itu pintu ini, serius ya, ini nggak ada bohong, nggak ada ngada-ngada. Waktu itu aku masih tinggal di daerah Betungan, mungkin kalian tahu rumah Perumnas waktu itu. Jadi jendela ruang tamu itu kan ketutupnya itu setengah gitu. Jadi pintu itu kayak ada yang ngetok 2 kali. Ibu pikir itu orang. Waktu zaman itu di daerah Betungan itu penerangan masih dikit, kayak lampu listrik itu belum sepenuhnya itu merata gitu. Jadi listrik masih dikit. Nah, waktu zaman itu juga banyak rumor atau cerita horor gitu, sering kayak orang melihat sosok-sosok yang aneh lah gitu. Nah lanjut cerita. Jadi ketika ada bunyi orang ngetok pintu, waktu itu ibu nggak bukain, ibu nyuruh aku karena aku yang di ruangan tamu sendiri. Aku nggak bukain, masih ya namanya juga anak-anak yang masih SD, masih bandel, jadi nggak mau. Ketokan ketiga kali aku buka, kayak ada kucing. Jadi aku buka, tiba-tiba aku buka nggak ada orang sama sekali. Ini serius, nggak ada orang sama sekali. Aku tutup, aku duduk lagi di kursi. Entah kenapa leher ini kayak noleh gitu, noleh ke belakang. Dia kelihatan, wajahnya nggak kelihatan itu jambulnya doang, putih, kayak nggak putih-putih amat, kayak putih udah berlumuran tanah, yang emang benar-benar kayak mayat, kayak pocong beneran. Jadi diikat kepalanya doang. Itu sepintas aku teriak, dan besoknya langsung demam, langsung panas. Pengalaman pribadi dari yang aku alamin waktu kecil itu. Terus pengalaman yang lain lagi pernah juga sih, waktu itu sama temen. Jadi pulang dari tempat teman itu di daerah, kalau nggak salah di sekitaran daerah Rawa Makmur.
Itu pulangnya sekitar setengah tiga pagi lah ya. Jadi di jembatan Rawamakmur itu kan mungkin kalian tahu ya, yang orang-orang tinggal di Kota Bengkulu tahu jembatan Rawamakmur itu. Kita berdua sama teman waktu itu hujan gerimis, nggak pakai helm. Waktu itu masih SMP lah, masih bandel, nggak pakai helm. Tiba-tiba di ujung jembatan, kayak di ujung ya, kita baru masuk jembatan, di ujung jembatan kayak ada orang gede, tinggi, dia hitam, kayak dia ngehadang kita gitu. Dan refleks si teman itu teriak, dan untungnya kita nggak jatuh. Dan tiba-tiba aja kayak ada suara bergemuruh gitu, kayak suara dengkuran yang nggak jelas. Aku cuma bisa mejam mata doang, mata dipejamin, dan yang bawa motor itu teman. Dan akhirnya kita lewat juga, katanya dia juga merem. Untungnya kita nggak jatuh atau masuk lubang. Itu juga salah satu pengalaman yang pernah di depan mata sendiri aku alamin. Kalau yang lain kayaknya nggak ada. Mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita? Nggak ada ya? Gilang? Nggak? Oke. Jadi kita bakal nanya nih satu persatu. Perasaan kalian gimana saat pertama kali kita explore malam ini? Sekarang udah jam berapa? Di jam 10 ya? Di jam 10 ya? Di jam 10. Perasaan kalian kira-kira gimana? Dari Gilang dulu deh. Oke, tadi kan saya sempat explore sendiri di beberapa tempat dan di beberapa lokasi ya. Jadi sebenarnya di belakang sana itu ada ruangan dan di sana saya sendiri ke sana. Dan ketika baru pertama masuk ke pintu, itu tiba-tiba ada, saya tidak tahu itu ada angin beneran atau pokoknya anginnya itu ya kayak angin-angin aneh ya, yang ya, aneh. Jadi pada waktu itu anginnya lama sekali, dan ya saya coba untuk merasakan hal itu. Dan ketika di sana saya melanjut explore sendiri di sana juga sama seperti itu gitu. Di sana dekat-dekat kursi sana. Hawanya beda ya. Hawanya itu sangat beda sekali. Dan memang kalau sendiri itu lebih merasakan. Memang selain kita tuh memang ada gitu, ya. Tapi kita nggak kelihatan aja ya. Ya, gitu. Ya sejauh ini baru itu sih. Itu aja ya. Ya baru itu. Baru itu. Nggak tahu ya. Selain ini nggak tahu ya. Tahu bagaimana. Nah jadi Gilang kan pertama nih, baru pertama ya ke terminal Es Bakul. Atau sebelumnya udah tahu? Sebenarnya sih tahu dari terminal Es Bakul adalah terminal yang sudah lama tidak dipakai ya, terbengkalai, dan di sana banyak berita-berita miring ya dari seputar dari terminal ini, dari dimulai kenakalan remajanya dan kemudian ada ya bahkan jadi tempat tempat pembuangan mayat juga. Oh gitu. Pernah nggak cerita nggak? Nggak pernah ya. Nggak pernah kalau hal itu. Ya pokoknya tentang hal-hal negatif lah. Ya, oke. Kita aja ya. Oke. Adi, ada nggak Di? Nah ini aku kasih lihat ya teman-teman. Jadi mereka ini malam hari ini, jadi thank you banget buat kalian semua yang udah ngebantu kita. Mungkin tanpa mereka ini, ganteng banget. Jadi mungkin tanpa mereka kita nggak bakal berani loh mengeksplor tempat ini, karena ya kita itu tahu tempat ini horor itu karena dari mereka ini asli tinggal di sini, lahir di sini, jadi mereka tahu lah cerita dan kejadian apa aja yang pernah ada di sini. Buat Adi pernah mengalami apa soal kita pengeksploran malam ini Di? Suara atau hal-hal aneh gitu? Kalau hal-hal aneh tidak ada. Nggak ada ya? Suara ya di bawah tadi. Di bawah? Ini Oh yang kita dengar berdua itu ya?
kayak langkah kaki Iya. di semak-semak itu. Selain itu nggak ada lagi ya? Sama hawanya panas dingin. Hawa panas dingin ya. Berarti sama semua ya, hawa panas dingin. Ya emang sih hawa di sini emang enggak apa ya? Kayak lain gitu. Hawanya lain. Mun, ya, ini Mahmud nih. Punya Instagram nggak, Mun? Punya Apa? Roeng 6162. Roeng 6162. underscore 6162. Iya. Oke, siap. Jadi ini Roeng atau Mahmud nih manggilnya. Ya nyengir Mut, mau masuk ke YouTube-nya nih kok. Mahmud aja. Mulitang ngedit muka kau udah tahu dah. Mahmud punya pengalaman apa aja selama kita pengeksploran malam ini, Mun? Cuman ada suara saja tadi di situ. Suara ya? Kayak suara apa? Suara kayak kertas-kertas itu. Kertas-kertas suara. Kepinja. Oke. Orang pinjak kayu. Orang memijak kayu Bingung. kayak melangkah gitu. Berarti Iya. sama pendengaran kita sama. Oke. Jadi dari tadi sebenarnya suara kucing yang jelas, suara anak kucing ya. Ya, Selain itu nggak ada lagi. nggak ada. Oke, siap. Cuman hawanya panas Oke, dingin. panas dingin. Oke. Next Dwi. Wi. Ya, Kayak dengar suara atau ngerasain alane nggak, Wi? kalau suara sih belum ada dengar selama ini. Selama keliling tadi. Oke. Tapi di bawah tadi pas jalan naik motor ada tercium bau wangi lah. Wangi. Ya, Serius, Wi. serius. Nah, ini unik nih. Aku tidak pernah cium, Wi. Baunya macam mana? Coba cerita, Wi. Wangi-wangi jak parfumnya itu. Parfum apa tuh? Cak melati atau cak mana? Parfum bunga lah. Bertiga lah nyiumnya tadi. Iya. Bertiga. Masih tidak tercium. Enggak, kami tidak cium. Cium nggak, Lang? Enggak. Enggak ya? Pas di dekat gorong-gorong situ tadi. Heeh. Cium aroma itu lah. Itu aja. Yo. Oke. Bud, Next Putra. gimana, Bud? Dan hawanya di mana sih? Hawanya panas dingin ya. Makanya jaket dibuka, Bud. Dan jaket baju. Oke, itu aja Bud ya. Iya. Kayak nggak dengar suara nggak atau ngelihat? Nggak ya. Oke. Mas Terry, gimana Mas? Kayak ngedengar suara atau ngelihat sesuatu nggak? Ya, kalau menurut saya pribadi, Oke. pertama kali masuk sini tadi, ya memang Hawanya hawanya berbeda ya, gitu berbeda ya. Sama kayak yang lain, mungkin yang lain juga merasakan hawanya agak beda daripada biasanya. Dan juga tadi ada sempat denger sekali sih, mungkin yang lain nggak kedengeran. Kalau tadi dengernya jelas banget, Apa tuh? kayak gitu kan, manggil apa, nggak ngusir apa gimana gitu. Agak aneh pokoknya suaranya. Selain itu nggak ada lagi ya? Kalau ini tadi ya belum ada, cuman Kalau di bawah tadi ada nggak? Ngerasa aneh nggak? kalau ini tadi nggak, cuman ada tercium aroma yang Nggak asing gitu. agak-agak Aneh gitu. ya, aneh. Iya, Selain itu nggak ada lagi. nggak ada lagi ya. Oke, kayaknya gitu aja guys. Jadi mereka banyak yang bilang kalau aroma aku nggak ngecium ya. Kalau aroma aku nggak ngecium. Tapi kalau suara kayak langkah kaki, berarti bukan aku sendiri yang ngerasain. Dari beberapa teman juga ada yang bilang yang sama. Tapi kalau aroma aku nggak. Mungkin memang nggak dikasih lihat. Kayak nggak dikasih aroma itu. Gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dari awal sampai habis, aku ucapin terima kasih banyak. Oke, sorry. Jadi buat bro, wes isi kameranya. Oke, Pak Bro. Jadi thank you banget ya udah mau collab. Jadi sebenarnya tolong sih, sorry ya. Iya, sering. Jadi sebelumnya malam kemarin kita sebenarnya udah melakukan pengecekan lokasi di tempat ini, tapi yang kayaknya yang mau diajak dia sendiri. Tempat tinggalnya di mana? Tempat tinggal sekarang di Bengkulu Utara. Di Bengkulu Utara. Ya. Nama aslinya siapa? Namaku Gilang Yulianta. Oke, jadi Bro Gilang ini yang dari kemarin tuh sekitar ada 8 orang yang mau ikut penelusuran explore kita malam hari ini, tapi yang jadi ikut aku hanya Gilang yang jauh-jauh. Thank you banget bro, Oke. yang jauh-jauh dari Bengkulu Utara ke sini pengen collab sama aku. Dan buat teman-teman yang udah ngebantu juga, yang udah ngebantu juga kita nemenin explore di tempat ini.
buat teman-teman. Nama channelnya apa, bro? Oke, nama channelku Gilang Yulianta. Oke. Oke, di sana isinya sih campur-campur, gaduh-gaduh. Random ya. Oke, silakan di subscribe namanya. Gilang Nanti Yulianta. oke, nanti linknya aku tulis di deskripsi. Oke. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Silakan tinggalkan komentar kalian dan silakan di-share video ini kalau menurut kalian video ini keren atau menghibur. Dan buat teman-teman juga aku saranin ya, kalau kalian pengen melakukan pengeksploran seperti ini, apalagi kalian perdana dan kalian nggak ngerti hal-hal yang berbau mistis, lebih baik jangan dilakukan ya, bro ya. Oke. Karena serius ya, kalau kita nggak bisa nahan diri, mungkin dari tadi kita udah lari ya, udah lari, dan ini benar-benar kita nggak main-main loh. Ya saran aku itu aja, kalian jangan melakukan hal ini kalau kalian belum cukup yakin. Tapi kalau kalian udah yakin, silakan ajak teman atau siapapun yang kalian yakini dan yang pastinya nggak bakal ninggalin kalian lari ya. Dan kayaknya itu aja. Thank you guys, dan tetap positive thinking, dan see you next time.